Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 5, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Meskipun kita tidak berjumpa secara langsung, namun tetap bersemangat ya dalam menuntut ilmu. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, Bapak mengingatkan teman-teman jangan lupa untuk membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, hari ini tema kita adalah jenis energi ya, masih tema energi, yakni jenis energi. Bapak hanya menyampaikan pengantar tentang jenis energi ini, selebihnya untuk lebih detailnya teman-teman bisa belajar di sentra sains. Jenis energi berdasarkan keadaan benda. Jadi bendanya seperti apa, dia memiliki energi apa, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah energi kinetik. Nah, energi kinetik ini adalah energi yang dimiliki benda ketika benda bergerak. Ya. Jadi kalau benda itu sudah bergerak, maka yang digunakan adalah energi kinetik. Yang kedua adalah energi potensial. Namanya potensial itu berarti yang memungkinkan terjadi. Jadi energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena kedudukan atau posisi sebuah benda. Misalnya ada benda di ketinggian 10 meter, maka dia bisa dihitung energi potensialnya ya. Jadi energi yang mungkin dihasilkan dari benda itu atau energi yang tersimpan ya, energi potensial itu juga bisa disebut sebagai energi yang tersimpan, contohnya pada baterai atau pada aki ya, itu memiliki juga energi potensial. Nah, yang ketiga adalah energi mekanik ya. Energi mekanik ini adalah gabungan dari energi kinetik dan energi potensial, atau bisa disebut juga energi yang dimiliki benda berdasarkan gerak dan posisi benda. Jadi contohnya seperti pada mobil, dia memiliki beban atau memiliki berat dan juga sedang bergerak, maka dia mengerjakan energi mekanik. Nah, baik teman-teman, selanjutnya berdasarkan ketersediaannya. Jenis energi berdasarkan ketersediaannya. Yang pertama adalah energi fosil. Nah, ini adalah energi yang akan habis jika dipakai terus-menerus. Ya, energi fosil ini adalah energi yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan dan makhluk hidup prasejarah yang terkubur di dalam perut bumi. Nah, energi fosil ini kalau digunakan terus-menerus maka dia akan habis karena pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, contoh energi fosil yang pertama minyak bumi, yang kedua batu bara, yang ketiga gas bumi, yang keempat ada energi nuklir atau nuklir itu sendiri. Nah, minyak bumi bisa diolah oleh manusia menjadi bahan bakar kendaraan, kemudian menjadi aspal, menjadi minyak tanah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan gas minyak ya. Yang kedua adalah batu bara. Nah, batu bara ini digunakan untuk menghidupkan mesin uap
Di perusahaan-perusahaan besar biasa membutuhkan batu bara dan juga untuk menghangatkan ruangan. Yang ketiga adalah gas bumi. Nah, gas bumi ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga seperti yang ada di rumah-rumah kalian, mungkin menemukan tabung gas. Nah, itu isinya adalah olahan dari gas bumi. Yang nomor 4 ada energi nuklir. Nah, energi nuklir ini adalah hasil dari pengolahan bahan yang didapatkan di dalam perut bumi, ya. Barangnya tidak besar tetapi menghasilkan energi yang sangat besar. Namun ia juga memiliki akibat yang besar apabila terjadi kesalahan dalam melakukan pengolahannya, sehingga masih jarang atau hanya sedikit negara yang benar-benar memanfaatkan energi nuklir ini. Nah, biasa energi nuklir digunakan untuk pembangkit listrik, ya, dan juga untuk bahan bakar kapal di kutub utara atau bahan bakar kapal pemecah es. Nah, inilah yang dimaksud dengan energi fosil. Yang selanjutnya adalah energi alternatif, ya. Energi alternatif ini sebagai pengganti, ya. Bisa juga disebut sebagai energi pengganti, ya. Energi alternatif adalah energi yang berasal dari alam dan terbarukan. Jadi bisa diperbarui. Jika energi fosil tidak dapat diperbarui, maka energi alternatif ini bisa diperbarui. Contohnya energi alternatif yang pertama matahari, yang kedua panas bumi, yang ketiga air, yang keempat angin, dan masih ada lagi yang lainnya seperti biogas, biodiesel. Ya, nanti teman-teman bisa mempelajari lebih dalam lagi tentang biogas dan biodiesel, energinya seperti apa di sentra sains. Nah, inilah energi alternatif yang ada di bumi yang bisa dimanfaatkan. Nah, berkaitan dengan angin, energi angin ternyata di Al-Quran juga telah dibahas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang penciptaan angin. Nah, ada dua hal Allah menciptakan angin. Yang pertama, angin itu diciptakan Allah sebagai nikmat bagi makhluk yang ada di bumi. Ya, sebagaimana tertuang di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 46 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah bahwa dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebagian rahmatnya, dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya, dan juga supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Nah, di sini Allah menjelaskan bahwasanya angin bisa memberikan kabar gembira. Contohnya ketika sedang musim paceklik atau musim kemarau yang panjang, kemudian angin berhembus membawa butiran hujan, ya, membawa butiran hujan sehingga terjadi hujan. Nah, itu menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang sedang kekeringan. Nah, juga bisa menggerakkan kapal yang ada di lautan bisa digerakkan. Nah, semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini supaya kita berpikir bahwasanya angin juga ada yang memerintahkan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nikmat dari Allah. Yang kedua, juga angin diciptakan oleh Allah sebagai azab atau sebagai peringatan bagi manusia dan juga makhluk hidup, ya. Sebagaimana tertuang di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 41
sampai dengan 42, yang artinya, dan juga pada kisah Ad ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan satupun yang dilaluinya melainkan dijadikan seperti serbuk. Nah, teman-teman, ini adalah sebuah kisah di zaman dahulu, di zaman Nabi Hud ya. Jadi ada sebuah kaum yang mereka tidak mau beriman kepada Allah, maka Allah mengirimkan azab ya, karena kaum Ad ini, kaumnya Nabi Hud, tidak percaya kepada Allah dan menantang Allah untuk menurunkan azab kepada mereka. Maka suatu ketika datanglah angin yang nampak seperti akan hujan. Nah, kaum Ad ini mengira bahwasanya yang datang itu adalah hujan, tetapi sesungguhnya itu adalah angin yang akan membinasakan mereka. Kemudian angin itu datang dan menghancurkan seluruh penghuni di kaum Ad itu. Kaum itu dihancurkan oleh Allah menjadi seperti serbuk, tidak ada yang bersisa kecuali sisa puing bangunannya saja. Ya, inilah sebagai azab, dan juga kalau sekarang sebagai peringatan dari Allah seperti yang terjadi di saudara kita yang ada di NTT ya, terkena musibah angin yang sangat kencang sehingga bisa memporak-porandakan apa yang ada di daratan, seperti air meluap, kemudian jembatannya runtuh. Nah, itu semua peringatan dari Allah kepada kita sebagai manusia bahwasanya angin juga bisa merusak ya. Baik teman-teman, berkaitan dengan angin ini yang kencang, kita dilarang menghardik atau mencemooh angin ya. Kita mengata-ngatain angin tidak boleh, tapi ketika ada angin yang kencang berhembus, maka kita disunnahkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca doa. Nah, adapun doanya adalah Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha, yang artinya, ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan angin dan aku berlindung kepadamu dari kejahatannya angin ya. Jadi kalau ada angin yang bertiup kencang, kita membaca doa ya. Nah, teman-teman silahkan, kemarin sudah dihafalkan ya, silahkan ketika ada angin yang berhembus kencang maka berdoalah agar kita mendapatkan kebaikan. Baik, selanjutnya Bapak menambahkan kosakata bahasa Arab kita hari ini berkaitan dengan pekerjaan. Yang pertama, al-fallahu artinya petani. Al-fallahu petani. Al-fallahu petani. Yang kedua, al-jaisyu artinya tentara. Al-jaisyu tentara. Al-jaisyu tentara. Yang keempat, at-tayyaru artinya pilot. At-tayyaru pilot. At-tayyaru pilot. Yang kelima, al-muwazzafu artinya pegawai. Keempat ya, al-muwazzafu artinya pegawai. Al-muwazzafu pegawai. Selanjutnya, as-samaku artinya nelayan. As-samaku nelayan. As-samaku nelayan. Berikutnya, al-mudarrisu artinya guru. Al-mudarrisu guru. Al-mudarrisu guru. Selanjutnya, al-amilu artinya buruh. Al-amilu artinya buruh. Al-amilu buruh. Terakhir, at-talibu artinya pelajar. At-talibu pelajar. At-talibu pelajar. Baik teman-teman, inilah kosakata bahasa Arab kita hari ini. Silahkan teman-teman menghafalkannya. Nah teman-teman, tibalah kita di penghujung pelajaran. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik.
Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.